Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Makhluk apakah itu? Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lainnya. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tak kala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil, ataupun yang disebut juga dengan iblis. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jan. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa taala pun mematikan Jan. Sebagai gantinya adalah Banul Jan. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di atas langit sana Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu,
Hamba-Mu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. Ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Banul Jan telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadirat-Mu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jan dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Itulah penghuni bumi pada saat sebelum Nabi Adam diciptakan. Semoga dengan cerita tersebut dapatlah kita ambil manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.